Selamat sore dan selamat datang pada webinar membuat 3D menggunakan software Blender. Perkenalkan, saya Nikuturi Anggreni, bisa dipanggil Ria, yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Rekan-rekan peserta sekalian, sebelum memulai kegiatan, marilah kita mengawali kegiatan hari ini di dalam doa secara iman Kristen. Rekan-rekan, silahkan berdoa menurut iman dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, kepada Saudari Audrey, dipersilakan. Ya, teman-teman semua, mari kita semua satu dalam doa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih pada hari ini ya Tuhan Yesus kami dapat berkumpul untuk dapat belajar bersama. Kiranya ya Tuhan Yesus kegiatan pada hari ini dapat kami taruh dalam tangan-Mu sehingga kiranya dapat terselesaikan dari awal dengan akhirnya dengan baik menurut-Mu saja Tuhan Yesus. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan kegiatan pada hari ini secara resmi. Untuk itu, kepada Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Dianapura, Bapak Gerson Beo, silakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Ria untuk waktu yang sudah diberikan. Terima kasih Pak Gerson ucapkan buat teman-teman mahasiswa ataupun siapapun Anda, baik teman-teman siswa mungkin dari SMK Wira Harapan yang sudah boleh bergabung pada pertemuan hari ini. Pak Gerson berharap apa yang akan boleh disajikan oleh pembicara hari ini itu bisa dapat membantu Anda untuk lebih mengenal lagi tentang pemodelan 3 dimensi. Untuk informasi di awal bahwa pembicara hari ini merupakan salah satu alumni angkatan pertama dari program studi Teknik Informatika tahun 2011. Ya, jadi beliau adalah alumni Teknik Informatika dari angkatan 2011 dan saat ini sudah bekerja di salah satu perusahaan metaverse. Nanti detailnya akan disampaikan CV-nya oleh Saudari Ria. Yang pasti Pak Gerson berharap teman-teman akan lebih dan lebih lagi untuk bisa membuat mungkin model 3 dimensi, bahkan turunannya seperti aplikasi augmented reality sampai dengan sebuah model 3 dimensi untuk movie, animasi, itu bisa Anda buat mulai dari ini. Oke, terima kasih. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Dengan demikian, acara hari ini kita resmi dibuka secara umum. Terima kasih. Selamat belajar. Selamat boleh teman-teman menggali ilmu teman-teman, kompetensi teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Gerson yang telah membuka kegiatan pada hari ini. Agenda selanjutnya kita akan mengambil foto bersama. Untuk itu, mohon kepada para peserta untuk dapat membuka kameranya masing-masing atau on cam. Untuk itu, kepada Saudara David dipersilakan untuk memandu sesi foto bersama. Baik, teman-teman dipersilahkan untuk membuka kameranya. Kita akan mengambil foto. Baik. Oke, kita ambil dulu sekali ya. 1, 2, 3. Baik sekali. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membuka kameranya. Oke, rekan-rekan sekalian, sekarang tibalah saatnya kita pada acara inti. Kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita pada hari ini, tapi sebelum itu izinkan saya membaca sedikit CV dari narasumber kita pada hari ini. Siapa sih beliau? Nah, narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Putu Eka Atmana Putra Eskom. Beliau menamatkan pendidikan strata satunya di Universitas Dianapura Bali, mengambil jurusan Teknik Informatika pada tahun 2015.
Untuk kualifikasi yang dimiliki beliau itu adalah 3D design dan juga graphic design. Nah, untuk pengalaman kerjanya sudah tentu tidak perlu diragukan lagi. Sudah banyak pengalaman beliau. Di antaranya pernah bekerja di PT Next Technology sebagai web programming. Pernah bekerja juga di PT Megumi Bali Utama sebagai 3D visual. Pernah bekerja juga sebagai freelance. Posisinya sebagai 3D visual juga. Lalu di PT Solid Design Studio 3D visual juga. PT Tapak Desain Budi Jaya Arsitek sebagai 3D visual juga. Dan di PT Bali Anugrah Dewata hingga saat ini di 3D visual juga. Oleh karena itu sudah tentu tidak diragukan lagi keahlian beliau memang di bidang itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, dan saya yakin juga teman-teman di sini sudah sangat penasaran mengenai materi yang akan disampaikan. Oleh itu, saya persilahkan langsung kepada Bapak Putu Eka untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih rekan-rekan Universitas Dianapura ataupun dari tempat lain ya. Tes dulu apa suara saya kedengaran? Cukup jelas? Ya. Oke, untuk tadi sudah diperkenalkan, saya bekerja di 3D Visual dan mulai besok hari ini saya terakhir bekerja di PT Bali Anugrah Dewata dan besok saya mulai bekerja di PT Gamesta, itu perusahaan Metaverse. Oke, mempersingkat waktu kita langsung saja ya, karena perkenalan sudah. Saya akan share screen dulu. Oke, kita akan memperkenalkan Blender dulu, tentang sejarahnya secara singkat saja. Ini adalah sosok namanya Bapak Tun Rosendale. Beliau adalah pendiri dari perusahaan Neo Geo yang pada tahun 1990, dan perusahaan itu adalah perusahaan animasi di Belanda ya. Kemudian beliau memperkenalkan Blender pertama kali itu tahun 2002. Sampai sekarang itu Blender sudah berkembang sampai 50 versi bahkan lebih ya. Versinya sekarang yang terakhir itu Blender 3.1.2. Apa kegunaan Blender itu bermacam-macam sekali, bisa untuk menggambar, animasi, membuat film, segala macam pokoknya. Kalian bisa nanti membuka file-file yang sudah saya kirim ya, nanti di situ bisa diperjelas lagi kalau ingin membacanya. Saya akan lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Nah, ini adalah fitur-fitur utama Blender. Salah satunya itu yang animasi ya, animasi. Kemudian banyak lagi script juga. Dia kalau Blender bisa scriptnya pakai C++ ataupun C#. Kemudian ini versi rilis Blendernya sudah banyak sekali ya. Yang terakhir itu 3.12. Dari yang pertama dari versi 2.03. Kemudian ini beberapa kegunaan Blender dalam dunia kerja itu ada game developer, kemudian visual effect, animasi, kemudian VR dan juga AR. Untuk dunia arsitek juga bisa dipakai, kemudian juga periklanan atau advertisement. Kalau mau nonton lengkapnya YouTube-nya nanti silahkan dibuka ini. Nanti kalau ada waktu silahkan dibuka. Saya tidak akan buka di sini, nanti lama ya. Kemudian lanjut, ini juga ada beberapa contoh film-film yang sudah dihasilkan dari Blender Studio. Silahkan nanti dibuka satu persatu. Kemudian, nah ini ada beberapa hasil karya. Ini bukan saya yang bikin sih ya. Ini low poly. Nanti yang akan kita bikin juga objek low poly ya, nggak high poly. Ini berapa contohnya.
silahkan berkarya dengan bebas. Nanti saya cuma kasih standar basic saja. Kemudian ini untuk membuat karakter ini juga bisa bergerak, bisa dianimasikan. Nanti itu tingkat lanjut ya, kalau mau belajar lebih lanjut bisa. Kemudian ini juga di dunia arsitek kita bisa membangun, ini bukan bangunan asli ya, ini bikin 3 dimensi semua, ini 3 dimensi semua. Jadi sudah hampir kayak bangunan nyata ya, beneran. Ini pada dunia arsitektur. Kemudian ini untuk dunia game, Blender itu juga bisa dipakai membuat game, tapi juga harus ada software lain yang diperlukan untuk menunjang seperti Unity dan juga Unreal Engine. Jadi ada kolaborasi antara Blender dan software yang lain. Nah, kemudian ini ada instruksi untuk cara mendownload Blender untuk PC atau laptopnya kalian. Untuk sekarang apa semua sudah terinstall Blendernya, supaya nanti kita tidak kelabakan, jadi tidak ketinggalan dalam mengikuti materinya. Saya harap semua sudah terinstall ya. Nah, kemudian ini tampilan awal dari Blender itu sendiri. Oke, lanjut. Sedikit dari interface Blender, sedikit saja ya. Kemudian ini tampilan awal seperti tadi. Kemudian ini zona-zonanya di sini di pojokan. Ini namanya Blender menu. Kemudian area ini ada menu. Kemudian ada workspace yang hijau ini. Kemudian ini juga splash screen ya. Waktu pertama buka dia akan keluar. Dan sesuai dengan versi, jadi berbeda-beda. Setiap versi dia splash screen-nya berbeda. Kemudian saya lanjut saja. Ini silakan dipelajari nanti. Ini sedikit. Nah, kemudian ini layout ya. Kemudian ini viewport. Di tengah-tengah ini area kerja kita, 3D viewport. Kemudian ada namanya outliner. Outliner ini seperti folder ya, folder. Kemudian propertiesnya, kemudian ada properties. Kemudian di bawah ini ada timeline. Timeline ini nanti dipergunakan untuk ketika kita membuat animasi. Kita lanjut saja terus. Ini status bar yang bawah ya, yang bawah. Ini menampilkan bermacam-macam informasi yang sedang kita bikin. Kemudian lanjut, ini juga cara kita untuk itu software Blender itu bisa dibelah ya. Jadi ini contohnya, kita bisa membelahnya jadi 2. Umpamanya ini kita pakai kamera, area kamera, kemudian ini area kerja kita, seperti itu. Jadi kalau kita gerakkan di kamera, dia akan tetap seperti itu. Jadi kita bisa buat banyak-banyak ya gininya. Jadi ini fungsinya beda, ini untuk berbeda. Jadi kita fleksibel sekali dengan area kerja di Blender. Kemudian itu untuk memecah area kerja. Kemudian ada lagi area biru ini adalah namanya toolbar. Nanti toolbar ini akan sering kita pakai ya. Ini area toolbar, sebelah kiri ini akan sering kita pakai. Kemudian ada namanya juga ini adjust, untuk memodifikasi dari objek yang akan kita buat. Kemudian ini ada sidebar. Sidebar ini kita untuk defaultnya sekarang dia belum muncul sidebar. Jadi kita harus menekan N. Kita harus menekan N pada keyboard. Kita coba N. Nah, baru dia akan muncul. Kita sembunyikan juga lagi N. Jadi teman-teman bisa ikuti, warna kuning ini adalah tombol yang sedang saya tekan ya.
Ini saya tekan N 2 kali, N lagi, kemudian mouse-nya ini yang saya gerakkan, dia akan keluar seperti itu. Ini namanya area sidebar. Kemudian ini pada viewport itu secara default dia itu ada kamera. Ini kameranya. Kemudian ada objeknya sendiri. Objeknya itu bisa diganti-ganti, bisa dihapus. Kemudian ada light, lampu. Sini ada lampu. Kemudian ada di tengah-tengah itu namanya 3D cursor. 3D cursor ya. Nah, kalau kita dekatkan dia 3D cursor itu selalu berada di tengah-tengah. Semuanya kita pindahkan. Nah, ini dia selalu di tengah-tengah, tetapi dia bisa dipindah. Untuk saat ini saya akan tetapkan saja biar di tengah dia, tidak akan pindah-pindah. Oke, kemudian itu objek-objek yang ada di viewport. Nah, kemudian di sini ada object mode. Nanti kita akan banyak memakai pada area object mode dan juga area edit mode. Edit mode itu nanti kita akan memodifikasi dari objek-objek kita. Saya contohkan, object mode itu ada pada kiri atas ya, pada header. Nah, kita klik, ini ada object mode, ada edit mode, dan banyak lagi mode-mode yang lain. Yang sekarang kita akan sering pakai itu adalah object mode dan edit mode. Oke. Kalau edit mode dia akan seperti ini. Jikalau objek ini kita pilih, kemudian kita masuk ke edit mode, nah dia akan keluar titik-titik ataupun garis. Nah, ini namanya edge ya, atau garis. Kemudian kalau kita pilih select mode, ya select face, ini dia akan menselect bidang. Kemudian ini select vertex, titik. Nah, itu kita masuk ke edit mode. Kita kembali ke object mode. Kalau kita ke object mode, dia tidak akan keluar. Dia cuma menampilkan objeknya saja ya. Itu objek dan edit mode. Saya lanjut saja. Nah, kemudian yang paling penting nanti kita belajar navigasi. Bagaimana sih kontrol di area viewportnya, area kerja kita. Ini ada zoom untuk zoom out, zoom in. Nah, dia areanya di sini. Ini. Jadi kita klik untuk meng-zoom itu, kita klik, jangan dilepas. Kemudian kita geser mouse-nya depan belakang, dia akan zoom. Seperti itu. Nah, baru dilepas kalau sudah. Atau kita bisa pakai scroll dari mouse ya. Scrollnya ini ya, di sini kan ada mouse wheel, berarti saya pakai scroll dari mouse-nya. Ini pakai zoom out, zoom in. Kemudian yang kedua itu adalah panning. Panning itu untuk geser ke kanan ke kiri dari area kerja kita. Kita klik, jangan dilepas. Nah, kita geser kanan kiri. Dia akan panning. Seperti itu. Atau kita bisa pakai klik tengah mouse kita dengan menekan shift juga pada keyboard, shift, kemudian klik tengah, kita geser kanan kiri, begitu. Jadi selesai, kita lepas. Selama kita panning, kita tekan terus ya shift sama ininya ya, seperti itu. Untuk zoom kita scroll, untuk panning kanan kiri shift, kemudian mouse tengah. Ini kita belajar untuk mengarahkan viewport kita. Nah, untuk memutar kita cuma tekan mouse yang di tengah, kita putar saja, putar sambil klik terus, kita putar, kita zoom, kita putar, kita panning. Jadi usahakan di sini sudah agak hafal ya. Jadi
Untuk umpamanya dia di sana, bagaimana cara kita untuk ke sana? Jadi kita panning, kita geser, lepas middle mouse-nya, geser lagi, lepas lagi, geser lagi, seperti itu ya. Nah, itu untuk navigasi pada viewport, seperti itu. Jadi sangat gampang ya, kalau udah terbiasa itu gampang. Kita lanjut, ini tidak perlu, ini untuk kita nanti baru terakhir untuk kita masuk ke mode kamera itu tekan ini. Kemudian ini mengubah proyeksinya dari perspektif menjadi ortografik. Untuk yang sekarang ini kita masih di perspektif ya, perspektif view. Kita bisa lihat di pojok kiri atas ini ada user perspektif. Jadi kita masih di mode perspektif. Jadi nanti biarkan saja di mode perspektif. Dan kita lanjut. Semoga tidak habis waktunya. Nah, ini perbedaan dari proyeksi dari ortografik dengan perspektif. Perspektif itu dia akan hilang titik, semakin jauh dia akan semakin hilang ya, titik tengahnya ini. Sedangkan ortografik dia sejajar. Seberapa banyaknya objeknya itu dia tetap akan sejajar. Jadi saya tidak akan cantik contoh supaya tidak lama. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau perspektif dia nanti ada titik hilangnya. Semakin banyak dia akan semakin hilang ke sana ya. Oke, kemudian ini ada sumbu-sumbu ya, sumbu-sumbu pada navigasinya ini. Oke, sekarang saya mau kita aktifkan gizmo. Sama-sama kita ke atas kanan ada tulisan gizmo. Kalau kalian bisa lihat mouse saya itu gizmo, kita klik gizmo, kemudian aktifkan move. Nah, sehingga dia akan keluar panah-panah ini. Jadi gizmo, aktifkan move-nya. Nah, jadi dia akan keluar panah. Jadi kita akan gampang untuk menggeser. Nah, gizmo ini arahnya jika hijau dia sumbu Y, kemudian merah itu area ke arah sumbu X ya, merah ini arah sumbu X. Jadi merah itu dia kanan dan kiri. Kalau sumbu Y hijau dia itu depan dan belakang. Jadi depannya pasti panahnya ke sana ya, itu depan. Kemudian kanan, ini kanan. Kalau area kita kanan atau kiri. Hijau itu depan dan belakang. Kemudian satu lagi set yang biru ini atas dan bawah. Set ini atas dan bawah. Jadi ada 3 sumbu ya dalam 3 dimensi itu, X, Y, dan Z. X itu merah, Y itu hijau, dan Z itu biru. Itu kemudian, nah ini ada macam-macam view, ada tampak atas, top view, silakan pakai numpad-nya 7. Itu numpad kalau kita pakai keyboard yang besar itu ada numpad 1, numpad 3 itu arah kanan. Atau kalau yang pakai laptop kan tidak ada keyboard besar ya, kita pakai ini aja. Kalau mau tampak atas kita tekan set. Nah, dia akan tampak top ortografik, dia akan tampak atas. Kemudian untuk tampak kanan kita tinggal klik ini set. Nah, dia akan tampak kanan, X-nya ini sorry. Kemudian tampak kiri, tampak belakang. Maksud saya maaf, ini tampak depan Y ya. Y ini tampak depan atau ini tampak belakang. Jadi yang ini tampak depan, tampak belakang bisa dicari di sini ya. Set ini tampak bawah di sini. Jadi kalau yang minus itu front ya kalau di sini. Oke, itu dari tampak-tampak ya. Nah, kemudian ini untuk apa namanya Blender Preference.
Nanti kita akan belajar menambahkan satu add-on ya, satu add-on, satu pluginnya. Kemudian lanjut saja, tadi 3D cursor sudah, itu yang ada di tengah-tengah. Kemudian, nah ini yang tadi edit mode. Pada edit mode itu ada namanya vertex. Select vertex ini nanti kita akan men-select titik-titiknya di select vertex. Jadi yang akan muncul titik-titiknya kalau kita tekan ini. Kalau kita select edge, dia akan muncul garis yang ini, garis pinggir. Misalnya kita masuk ke edit mode, nah kita pilih ini, kita pilih edge umpamanya, dia akan keluar ini, seperti itu ya. Nah kalau kita pilih select face, select bidang ya ini, nah dia akan menyelect bidangnya, dia akan memilih bidang-bidangnya. Atau select vertex ini, seperti itu pada edit mode. Jadi jangan lupa setelah edit ini kita kembali lagi ke object mode, atau biar cepet kita bisa tekan tab. Nah, silakan lihat ini tab, tombol tab. Jadi kita bolak-balik itu pakai tab aja supaya cepat. Object, kemudian edit, object, edit, seperti itu, supaya cepat ya. Secara default dia akan di object mode. Jadi kita menambahkan objek itu semua di edit mode ya. Kita nambahkan add plane itu semuanya di object mode. Oke, itu dari pengenalan Blender. Sekarang kita akan masuk ke workshop prakteknya langsung ya. Jadi ikuti saja pelan-pelan. Kalau teman-teman merasa tertinggal umpamanya pada pembuatan meja, saya tadi sudah bagikan beberapa file yang isinya itu ada folder namanya Blender file. Jadi kalau teman-teman ketinggalan untuk membuat table, silahkan buka file ini. Nah, kemudian kalau ketinggalan juga di pembuatan selanjutnya, silahkan pilih mana sampai, jadi kita nggak akan ketinggalan walaupun sampai terakhir untuk kita pemasangan kamera. Kalau ketinggalan silahkan pilih ini, jadi teman-teman bisa mengikuti. Oke, kita langsung saja. Kita pada kesempatan ini kita akan mencoba belajar basic sekali. Ini membuat semuanya kotak-kotak di sini, kecuali yang ini nanti kita akan tambahkan langsung, tidak akan bikin ini juga, kemudian area ini juga. Jadi kita akan mencoba bikin basic-basicnya saja, kemudian menambahkan warna atau material, tekstur, kemudian nanti akan menambahkan beberapa lampu, cahaya, dan menambahkan kamera isometrik, dan terakhir kita akan render jadi seperti ini. Oke, kita akan mulai pertama. Kita pertama itu harus membuat modelingnya. Kita memproses di modeling, kemudian di tekstur atau diberi material, kemudian baru terakhir kita render supaya hasilnya seperti ini. Filenya bisa jadi JPEG atau PNG ataupun dia bisa movie ya. Oke, kita pertama kali kita akan membuat sebuah objek lantainya ini ya, bersama dengan temboknya. Untuk skala saya pakai meter di sini, pakai meter supaya gampang. Jadi kita pertama akan tambahkan plane. Nah, jadi teman-teman yang di area defaultnya sudah ada semuanya ini, kita select saja, klik, drag, kita delete, tekan del. Jadi kita mulai kosongan. Kemudian kita tambah add mesh, kemudian kita tambahkan plane. Plane ini secara default dia ukurannya 2 meter. 2 meter. Kalau yang belum ketemu nanti di pojokan sini ada ukuran ya. Nah, jangan klik sembarangan kalau nanti dia bisa hilang. Jadi usahakan jangan diklik sembarang dulu. Kita akan rubah dia jadi 6 meter. Nah, jadi ukurannya dia 6 meter. Oke, ini lantai pertama. Kemudian usahakan sumbu X di sana. Kita akan membuat tembok di belakang ini, 2 tembok di belakangnya.
Oke, kita masuk, ingat ya, sumbu X ya, berarti kita harus putar dia, sumbu X kita ke sana ya, berarti sumbu X dia di belakang sana, yang merah ya, usahakan ke sana. Kemudian kita masuk objek, edit mode, kita pilih edge, selectnya berdasarkan garis, kita select, kemudian tekan shift untuk tekan lagi sekali, kemudian kita extrude itu untuk menambahkan bidang ke atasnya, kita extrude itu sejauh 4 meter, kita pakai toolbar dengan nama extrude region, toolbarnya di sini sebelah kanan, sebelah kiri kita, ini namanya extrude region, kita klik, nah akan muncul seperti ini. Kita tarik yang plus ini naik, kita lepas, kita ganti di area ini, set ini menjadi 4. Nah seperti itu, dia naik menjadi 4. Kemudian kita akan memberi dia, nah kita lanjut ya, kita akan memberi dia dinding ini ketebalannya. Sekarang kan dia masih flat ini ya, masih flat. Kita select semua ya pakai ini, ingat ganti select box, kita select semua, kita akan beri dia ketebalan juga sama dengan extrude, tapi dia extrude-nya long normal. Oke, kita extrude dia sejauh, untuk tebalnya 0,2 meter ya, 0,2 meter. Kita extrude ini, tarik dia keluar. Kalau keluar, kita tarik keluar, dia akan ke dalam. Kita tarik dia ke dalam. Oke, kita bebas dulu tarik, kita lepas. Nah, kita ganti di sini jadi minus 0,2 dan kita tekan offset event ini kita aktifkan juga centang. Oke, kita sekarang sudah mempunyai objek, kita balik lagi ke edit mode, object mode, kita sudah mempunyai objek lantai dan dinding. Sudah, ini objek lantai dan dinding. Sekarang kita akan membuat meja dapur. Kita akan membuat meja dapur seperti ini. Kita pada object mode, kita tambahkan mesh cube, add ya. Nah, biarkan seperti ini. Kita bikin objek baru, add mesh kubus ya, kubus atau kotak ini ya. Nah, dia akan di sana. Kita beri dia ukuran 1,5 meter. Oke, 1,5 meter, kita ganti size-nya 1,5. Dia akan mengecil. Nah, bagaimana caranya supaya dia nempel di tembok? Karena kan objek kita nanti meja itu akan di sini ya. Ini dia sepanjang ini yang hijau ini sampai ke belakang. Itu area meja. Oke, yang pertama kita harus aktifkan snapping-nya dulu supaya dia mau nempel. Kita aktifkan, kemudian supaya dia nempel di bidang, kita select face ya, yang supaya muncul biru. Kemudian kita aktifkan ini magnetnya, ini snapnya, lalu kita geser ke kiri. Nah, dia akan langsung nempel di tembok, nempel. Kemudian kita naikkan supaya dia nempel di lantai. Nah, kalau agak bingung, jadi kita ulang lagi, kita tempel dia di sini. Kita coba cari sudut-sudutnya ya. Kemudian kita geser ke arah sini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah dapat meja separuh ya. Kita dapat meja separuh. Untuk memperpanjang dia ke belakang, kita pilih edit mode, tapi yang face.
select face. Kita pindahkan dulu ke select box, kemudian kita select. Nah, kita pilih bidang yang belakang. Kita tarik dia, geser ke belakang sampai dia menyentuh dinding ini. Nah, jangan sampai lewat. Tuh, berarti kita sudah dapat meja ya, meja yang masih sederhana. Oke, kita masuk lagi ke object mode. Selanjutnya seperti ini. Kemudian kita bikin dia supaya mempunyai profil ya di atas. Kemudian ini kita extrude, kemudian kita extrude ini sejauh 0,1 meter naik ya. Oke, tetap pada, kita masuk ke edit mode. Maaf agak cepat sedikit ya. Kita pilih atas, kemudian kita masuk ke extrude region. Kita masuk ke extrude region, kita angkat dia, kita angkat, lalu biarkan, kita jadikan 0,1 seperti itu. Kemudian kita select lagi. Nah, saya dekatkan lagi, kita select lagi ya, kita pilih dulu select box, kemudian select ini lagi, baru kita masuk extrude lagi, extrude region. Kita akan bikin dia ke depan sejauh 0,7. Ini 0,7 ya. Kita tarik. Kalau yang nggak mau narik, matikan saja dulu snapnya ini, karena dia soalnya snap. Kalau dia nggak mau, kalau sudah bisa ya nggak apa-apa. Kemudian kita ganti 0,7 kebesaran sebentar, 0,07, maaf, 0,07 kita ganti 0,07. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia akan ada sedikit tonjolan, biar dinaik, jadi ke depan. Oke, ini baru mejanya ya. Kita balik lagi ke object mode. Nah, sekarang seperti pada objeknya ini, kita akan membuat pintu depan ini ya. Jadi kita hanya bermain di object mode, bikin kubus, kemudian di ukurannya diperkecil, kemudian tempel, kemudian kubus, seperti itu aja berulang-ulang ya. Oke, pertama kita bikin kubus lagi, tambahkan kubus pada object mode, tambahkan add mesh kubus. Nah, dia akan di tengah-tengah. Kita kasih ukuran pintu ini, ukuran dimensinya ini. Jadi setelah kalian menambahkan kubus tadi, kita lihat di dimensinya di bagian item ya. Nah, di sini dia akan ada di, kalau belum keluar ini, silahkan tekan N ya, N. Nah, di sini dia ada dimensi. Ini adalah dimensi dari box ini, 1,5 sementara. Kita ganti dia X-nya itu menjadi 0,05. Seperti itu. Kemudian saya cepat aja, 0,8 untuk Y-nya, Y 0,8. Kemudian untuk C-nya, setnya itu 1,5 masih tetap ya. Oke, dia akan seperti ini. Kita aktifkan lagi snapnya ini. Kalau yang tadi nggak aktif, kalau dia aktif itu sudah berwarna biru ya. Kita tempel dia di sini. Kita naikkan di sampai batas lantai. Nah, kemudian kita tempel dia ke belakang sampai area meja dapur. Kemudian kita geser dia sampai ke ujung. Nah, kalau di sini karena dia tidak ada bidangnya, kita pindahkan snappingnya ini menjadi vertex supaya dia nempel pada titik-titik ya. Ini vertex. Vertex itu dia akan nempel di titik ini sama titik ini. Kita geser.
Kita cari ini. Kalau yang masih agak bingung, kita geser, kemudian kita arahkan mouse kita sedikit ke titik ini. Nah, seperti ini. Dia akan nempel. Oke. Sekarang itu kita sudah bikin 1 biji dari pintunya. 1 biji dari pintunya. Nanti kita copy saja supaya cepat. Nanti namanya itu duplikat ya, diduplikat. Oke, tapi sebelumnya kita akan, kita lihat sekarang objek ini, pintu ini, dia skalanya itu ada 0,0 kemudian 1. Itu tidak boleh ya. Skala itu harus 1 semua. Jadi objek ini tidak sempurna kalau dia masih tidak, skalanya bukan 1. Nah, kita bikin dia 1 skala tapi dengan ukuran seperti ini. Kita masuk ke objek pada ini menu headernya, kita cari objek, kita apply, kita aplikasikan dia untuk skalanya. Apply, objek, apply, kemudian skala. Nah, dia akan sudah menjadi 1 seperti ini. Karena tadi kita sudah rubah ukurannya seperti ini, otomatis pasti skalanya nanti dia akan berubah. Jadi kita dengan bantuan apply skill ini, jadi dia akan menjadi 1 lagi. Oke, itu 1 pintu. Bagaimana kita bikin pintu yang sebelahnya? Kita tinggal copy ya, objek, kita duplikat dia. Duplikat itu shift D kalau ini. Kita duplikat, klik. Nah, ini dia sudah menduplikat. Kita tekan escape aja biar dia masih di posisinya ya. Kita tekan escape. Nah, dia akan balik lagi ke posisi awal. Sekarang baru kita geser dia ke arah sumbu Y. Kita geser biar dia lewat, baru kita balikkan lagi, kita cari titiknya ini. Nah, dia akan nempel. Nah, ini sudah ada 2 pintu ya, seperti itu. Kemudian setelah pintu 1, pintu 2 selesai, sudah di apply skill, kita buat tambahkan lagi nih drawernya, laci-lacinya dengan ukuran seperti ini ya. Kita add cube lagi, ukurannya sudah saya siapkan. Di object mode kita tambahkan add, mesh, kemudian cube. Oke, kita ganti. Kita tidak pakai ini lagi ya. Kita pakai yang ukuran di sini sekarang. Dimensinya ini. Kita pakai ukuran 0,05, 1, 0,5. 0,05 untuk X, 0,05. Kemudian Y-nya berapa ya tadi ya? 1, kemudian Z-nya 0,5. Kita jadikan 1, kemudian ini 0,5 gram. Nah, oke, dia sudah jadi. Kemudian kita bawa dia ke belakang, cari objeknya itu supaya dia nempel ya. Jadi kita bawa ke belakang, kemudian kita cari ujungnya nih supaya dia mau nempel. Oke, kemudian naik juga begitu. Kita naikkan dia, cari mana yang ada kira-kira titik yang sama seperti ini. Nah, di sini. Jadi dia itu snap ya. Kemudian kita putar, kita juga snapkan dia supaya di sini. Kita ambil cari titiknya ini. Nah, dia sudah snap. Seperti biasa, kita aplikan skalanya nih, karena skalanya udah tidak normal ya. Objek, apply, skala, scale. Nah, dia akan satu semua. Jadi ini sudah jadi objek yang biasa. Kemudian kita duplikat lagi jadi 2 kali ya. Duplikat objek seperti tadi, duplikat, escape,
Ya, lepaskan dia di sana, baru kita turunkan sejauhnya dulu, kemudian kita balikkan ke atas untuk kita nemukan snapnya. Nah, seperti itu lagi ya, objek, duplikat, nah, lepas, escape, kita turunkan sejauhnya, kita naikkan lagi. Nah, udah, laci-lacinya, pintunya sudah dapat semua. Oke, sekarang kalau saya keluarkan saja ini renderannya biar. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, dia ini sama ya, ini ada pintunya. Kita tinggal copy ini, duplikat dua pintu ini ke arah sini. Oke, kita ambil, kita pakai ini select box, kita pilih ini, kemudian shift, sudah jadi dua ya. Kita add objek, duplikat lagi, atau satu-satu juga nggak apa-apa, kalau keduanya langsung bisa. Duplikat, escape lagi, kemudian kita geser ke arah sumbu Y. Nah, biarkan dia lewat. Sekarang kita dekatkan sedikit, kita balikkan dia lagi supaya dia nempel di sini. Nah, sudah jadi objek meja dan pintu, laci, pintu. Oke, sekarang, nah ini sudah 4 pintu ya. Sekarang kita kasih dia variasi, ada sudut-sudutnya supaya tidak lancip seperti ini ya. Kita bikin dia sedikit bevel dengan menambahkan modifier. Nah, ada gambarnya kunci ya, ada kanan di sebelah sini. Nah, kita pilih dulu salah satu ini. Nah, kalau sekarang kita lihat ini masih dia lurus-lurus saja ya, terlalu flat ya. Kalau arsitek itu tidak suka dia seperti ini. Objek yang kita punya di dapur juga pasti tidak akan runcing-runcing begini sudutnya ya. Kita akan menambah modifiers. Oke, di bagian di modifier ini ada gambar kunci. Ini namanya modifier properties. Kita klik. Kemudian kita tambahkan modifier. Kita cari paling atas nih, namanya bevel. Bevel ya, namanya bevel. Kita klik. Nah, seperti ini. Tadi sudah kita skala. Kalau kita tidak skala tadi ini bevelnya akan rusak ya, tidak akan mau berjalan bagus. Sekarang karena kita sudah menskalakan dia satu-satu, jadi dia sudah sempurna. Tinggal kita mau mengadjust ya, menyesuaikan seberapa pinggulannya atau sudut-sudutnya. Kita akan kasih dia nilai 0,01. Oke, kita ganti 0,01. Nah, seperti ini. Dia akan sedikit kecil ya. Nah, kemudian yang lain juga sama ya. Kalau mau manual satu-satu silahkan add. Tapi ada cara praktis supaya nanti semua sama ya. Itu saya beri contoh satu saja tadi. Kalau kalian mau sama dengan yang tadi silahkan, tapi agak lama satu-satu. Terus amount-nya 0,01. Itu bisa manual. Tapi saya kasih satu cara untuk semuanya bisa. Kita pilih dulu objek-objek yang akan kita bevel. Kita pilih shift, kemudian lacinya juga semua kita pilih. Kemudian yang terakhir baru objek yang sudah kita modifikasi tadi, yang sudah dikasih modifier tadi seperti ini. Nah, dia paling terakhir ya. Kita pilih dia yang paling terakhir. Sudah begini, kita pilih objek lagi. Objek, kita akan copy modifiersnya dia supaya sama dengan pintu ini. Caranya objek, kemudian kita pilih link transfer data. Dia akan mentransfer data. Itu ada material, ada collection. Yang kita pilih adalah copy modifiersnya.
Jadi apa yang dipunya dari objek yang kita tuju terakhir itu dia akan sama. Coba kita klik. Nah, yang lainnya akan sama seperti ini. Oke. Nah, kan agak sedikit kelihatan kan bedanya dengan yang tadi. Nah, ini juga kita akan kasih sedikit untuk mejanya. Kita kasih dia angka untuk meja itu 0,05 ya. Tadi pintu sama laci 0,01, kemudian untuk meja 0,05 supaya lebih kecil sedikit. Kita pilih mejanya supaya dia kelihatan kuning ini, kita pilih. Kalau kita pilih ini dia kuningnya di luar, kita pilih mejanya, kemudian modifier bevel lagi. Ini besar ya. Kita tambahkan menjadi 0,005. Nah, dia akan tipis sekali, tapi tidak runcing kayak tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi, kita sudah bikin meja, kita sudah bikin pintu dan lacinya. Nah, sekarang kita akan sedikit organisasi kita supaya rapikan ya. Dia mempunyai folder sendiri-sendiri. Di sini ada nanti caranya juga bagaimana kita memasukkan dia ke objek meja. Kita masukkan dia ke folder meja. Caranya pilih semua, mejanya, pintu-pintunya, laci-lacinya, kita pilih semua dengan shift ya. Setelah itu objek, kemudian kita tekan M pada keyboard ya, M. Nah, dia akan membuat new collection. Kita bikin new collection, namanya meja. Kita bisa tulis meja. Setelah selesai kita klik OK. Nah, dia sudah masuk ke folder meja. Objek-objek yang tadi kecuali yang ini ya. Ini masih plain ya. Kita bisa kasih nama terserah ya, tapi dia masih di luar. Kemudian mejanya sudah dalam satu folder ini. Nah, seperti ini. Kalau kita matikan, turn off, dia akan hilang. Ini dalam satu folder. Oke, itu folder meja. Kemudian kita akan membuat kita akan membuat ini. Terus yang teman-teman tadi baru bergabung ya, kita sudah pada objek meja. Jadi yang ketinggalan silahkan open ini ya, kitchen table. Jadi dia akan sama seperti ini. Silahkan ikuti lagi. Jadi kita akan melanjutkan ke kabinet yang di atas ya. Kita akan bikin kabinet ini di atas. Dia ada lubangnya. Kemudian ada drawernya di atas atau pintu ya, pintu. Oke. Ini sama kayak tadi. Atau kita bikinkan dia folder baru dulu ya. Di scene-nya ini, scene collection, kita klik kanan sembarang dia. Klik kanan, kita new collection. Kita double klik, kita bikin dia itu rak 1. Nah, jadi tetap pada pilih sini, pada pilihan folder rak, kita akan membuat objek baru seperti biasa. Kita add pada object mode ya, add mesh cube seperti biasa. Kemudian kita rubah ukurannya ini, jadi ukurannya 1 meter, 2 meter, dan 1,5 meter. Jadi sangat praktis ya, sudah saya susun sedemikian rupa. Jadi kita gampang. 1 untuk X nya ya, ketebalannya. Kemudian 2 meter untuk ke samping, 2 meter untuk ke arah Y. Kemudian untuk tingginya kita pakai 1,5. Ini udah 1,5 ya. Jadi inilah objeknya. Seperti biasa kita akan pindahkan dia naik dengan snap yang masih terpasang. Kita geser dia dulu ke atas. Geser ke atas, kita cari ujungnya nih ya.
berarti dia sudah sama tinggi dengan tembok. Nah, seperti di sini dia akan sama tinggi. Nanti kita geser sedikit ke belakang, lalu kita tempel sini. Nah, kemudian kita akan geser dia sejajar ini ya. Sejajar ini kita geser, kita pilih sudut ini. Nah, dia akan sejajar dengan ini. Kita turunkan sedikit saja ya. Kita matikan snapnya. Turunkan sedikit saja. Jadi dia tidak akan menempel ke batas atasnya. Oke, itu body awal dari raknya. Kita skalakan dulu satu lagi ya, satu semua, supaya nanti tidak rusak. Objek, apply, skill. Nah, dia sudah jadi satu-satu. Kemudian kita akan membagi dua dari objek ini. Kita akan bagi dua karena dia mempunyai dua sisi ya, kanan dan kiri. Jadi kita akan bagi dua dia. Di sini kita akan menggunakan yang namanya loop cut. Loop cut, oke. Kita masuk ke edit mode. Edit mode. Nah, di sini ada di toolbar itu ada yang namanya loop cut. Kita klik loop cut. Kita arahkan ke, jangan diklik ya, kita arahkan dulu ke sini. Baru kita klik sekali saja, satu kali saja. Baru klik. Nah, habis itu setelah itu kita masuk ke select mode supaya dia berpindah ya. Select box. Nah, jadi dia tidak di mode ini lagi. Setelah menjadi dua, kemudian kita akan lobangi dia di tengah. Kita berikan dia offset ya, inset. Kita akan dia bikin ini pinggirannya, kita inset dia ke dalam sehingga dia seperti ini. Kita insert. Nah, ini tombol insert di sini pada toolbox, select box. Di sini ada insert face. Kita klik. Kemudian dengan face select ini ya. Kita select dulu. Kita keluar dulu ke select box. Kita select dulu area ini, kemudian ini. Ini yang akan kita lubangi. Baru kita pilih insert face. Kemudian kita drag saja nih bulatan ini, kita tarik ke dalam ya, tarik ke dalam segini aja, kita lepas. Nah, kita akan isi nilainya di sini. Kita kasih thicknessnya itu, ketebalannya itu 0,05 meter dan aktifkan individual 0,05. Kemudian aktifkan individual supaya dia sendiri-sendiri ya. Nah, seperti itu. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian bagaimana caranya kita akan membuat dia bukan melubangi ya, tapi ada ruang di dalamnya. Kita kembali pakai ke extrude region. Kita klik tahan. Kita ambil yang extrude manifold. Nah, kita klik, kita tarik ke dalam. Nah, kita biarkan saja segini. Kita kasih nilainya ya, nilainya itu extrude-nya 0,9 minus 0,9 ya, minus 0,9 meter, minus 0,9 meter. Nah, dia akan membuat seperti ini. Kita masuk ke object mode lagi. Nah, ini sudah kita bikin kabinetnya, rak di atas. Kemudian kita akan tambahkan pintunya. Pintunya sama kayak tadi kita bikin. Kita tambahkan add, mesh, cube. Kemudian saya anggap sudah bisa semua nambahin objek ya. Kita buat dia ukurannya ini
0,05 1 0,75 0,05 0,5 kemudian 1 kemudian 0,75 0,05 1 0,75 kemudian ininya skalanya kita satukan lagi semua, objek, kemudian apply skill. Ya sudah, lagi kita tarik ke atas, kita tempel di sini. Sorry, yang belum hidup snapnya silahkan hidupkan, tarik, tempel. Kemudian YX nya kita tarik, tempel. Kemudian kita tarik lagi sekali, kita tempatkan di sini. Ya, itu. Sudah, kita duplikat ya, kita duplikat kayak tadi, objek duplikat atau shift D. Escape, geser, kita cari sudut di sini boleh. Nah, itu. Sudah, kita sudah jadi nih raknya ya. Kemudian kita tambahkan modifier seperti ini ya. Jadi kita copy aja modifiernya seperti tadi, kita select ini tutupnya, kemudian tutupnya lagi satu, kita pilih salah satu aja di sini sebagai ininya ya, induknya. Nah, kita pilih satu. Setelah itu objek, link, kemudian kita transfer datanya yang modifiers, copy modifiers. Nah, dia akan meniru. Nah, kalau yang raknya ini kita tiru yang mejanya supaya tidak ketebalannya. Kita klik raknya, kita klik mejanya, kemudian objek, link, copy modifiers. Nah, dia akan sama. Oke, itu sudah rak 1 kita selesaikan. Kemudian kita akan lanjut ke rak nomor 2 ini. Ini lebih sedikit lebih kompleks sedikit ya. Sebentar saya minum. Jadi kalau teman-teman ada yang ketinggalan pembuatan rak 1, silahkan lanjutkan ke, tinggal open aja rak 1 ya. Jadi teman-teman sudah pada posisi ini nanti. Oke, kita lanjut membuat rak yang kedua di atas ini. Prosesnya hampir sama. Proses hampir sama, kita buat pada object mode. Jangan lupa ya, kita selalu pada object mode, add, kemudian mesh, cube. Sebenarnya ukuran terserah kita, terserah kalian aja. Ini supaya cepat, jadi saya sudah kasih data-datanya ya. Kemudian kita akan buat ini rak yang menempel rak 2 ini dengan ukuran panjang 3 meter, kemudian lebar 1 meter, tinggi 1 meter, 3 1 1 3, kemudian 1, kemudian 1. Nah, dimensi skalanya juga berubah. Kita kembali bikin dia skala 1 1. Oke. Terus pindah lagi, cari objek ujungnya, kemudian naikkan objek ujungnya, kemudian pindahkan dia ke sini, kemudian turunkan sedikit, kita ambil batas ini ya, turunkan, kemudian batas ini. Nah, dia akan sama, kemudian dia akan dinempel di dinding sana juga dia nempel. Oke, sekarang kita akan membagi dia ini bagi 3 ya, 1 2 3, tapi pembaginya cuma 2. Jadi kita bagi dia 3 ruangan dengan 2 kali loop cut seperti tadi. Untuk vertikal 2 kali loop cut. Kita masuk object mode karena kita akan memodifikasi. Kita akan masuk ke edit mode. Edit mode. Kemudian kita masuk, select dulu dia, select box, kemudian pilih yang face, select face, pilih yang depan aja ya, pilih yang paling depan. Biasa tadi loop cut,
loop cut. Di sini satu aja, satu klik, kemudian kita bawa ke sini, kita ganti dia jadi number of loop cut-nya jadi 2. Nah, dia ada 2 pembagi, jadi dia akan membagi jadi 3 bagian. Loop cut-nya 2 kali ya. Oke, sama kayak tadi kita akan menginsert dia. Sorry, kita beli loop cut lagi sekali ya, yang ke sini ya, karena ke sini dia juga harus dibagi ya. Bagi ke sini, dan bagi ke samping secara horizontal. Jadi kita loop cut lagi sekali, kita pilih loop cut. Nah, kita highlight aja di sini, klik sekali, kita masuk ke select box. Nah, dia udah sekali. Jadi ini akan kita offset insert ya. Jadi ini kita buat lubang sama seperti ini lubang 2. Jadi caranya pilih dulu ya. Kita pakai select face. Masih di edit mode, select face. Kemudian kita select yang ini dan ini. Insert. Kita tekan insert, kemudian kita klik masuk ke dalam, biarkan saja, kita akan rubah dia thickness-nya. Itu thickness-nya sebesar 0,03, ketebalannya 0,03, bebas saja ya. Kemudian individualnya jangan lupa, individual. Umpamanya kalian ininya hilang, silahkan di undo aja ya, edit, undo berapa kali, nanti ulang kita offset lagi. Kalau dia ini ketinggalan atau hilang, kita undo lagi, kita balik lagi ke belakang. Oke, selanjutnya kita extrude manifold lagi ya. Kita buat dia ruangan di sini. Kita extrude manifold pada extrude ini. Kemudian kita tarik ke dalam, tarik sedikit saja. Kemudian kita kasih nilai 0,9 minus. Sebenarnya bebas ya, nggak harus segitu ya, cuman takutnya nanti dia paling mentok sampai belakang ya. Jadi segitu juga bisa ya, nggak mesti harus persis sekali, 0,8 juga bisa, 0,9, supaya dia tidak mentok sampai ke dinding. Nah, seperti itu. Kalau kita majukan lagi bisa, silahkan. Nah, kita masuk ke object mode lagi. Itu dia sudah menjadi kabinet atau rak 2. Nah, posisinya dia masih di rak 1 ya. Saya lupa tadi bikin foldernya. Nggak usah khawatir, kita tinggal pencet M. Dengan objek yang terpilih ini kita pencet M, raknya M. Kita bikin new collection rak 2. Oke. Dan dia sudah berada di objek ini, sudah berada di rak 2. Oke, kita tambahkan dia pintu ya, sama seperti yang tadi kita tambahkan pintu. Kita anggap ini drawer, tapi kita tidak akan lubangi dia, kita tambahkan pintu saja. Kita add cube. Dari sini juga bisa add mesh cube. Kemudian ukurannya saya cepat saja. Ukurannya itu, nah ini 1, 0,05, 1. Oke, 1, kemudian 0,05, 0,05 sorry, 0,5, kemudian 1 lagi, 1 meter, 1 meter. Kemudian skalanya kita rubah, jadikan 1 objek, apply scale. Oke, kita naikkan dia, pilih di sini, dia sama tinggi, kemudian pilih sini. Dia nempel pada ujungnya, kemudian kita geser pada ujung. Oke, biasa kita duplikat lagi, objek duplikat, skip, geser. Kita geser sini aja, nempel sini.
Udah jadi dah, tinggal kita apply, bikin bevelannya. Kita select ini, kemudian select ini, baru jack link transfer data, kemudian copy modifiers. Begitu juga ini, baru pindah ini, object link modifier, copy modifier. Nah, datanya sudah sama. Seperti ini ya. Sepertinya pintu-pintu ini masih di luar rak, tidak berada di rak 2 ya. Nah, kita pindahkan saja dia, kita sama caranya M, tapi tidak bikin new collection. Kita klik yang rak 2, jadi dia akan memindahkan ke rak 2. Nah, dia sudah pindah sini. M itu dia bisa untuk bikin folder, kemudian bisa juga memindahkan folder yang kita tuju. Oke, ini sudah raknya ya, rak 2 sudah. Kemudian yang teman-teman belum sampai di situ, silakan buka yang rak 2. Masih banyak nih tugas kita akan bikin kompor sekarang. Nah, kita akan bikin kompor ini. Nah, ini akan sedikit berbeda. Kita akan offset juga, dia insert di sini, kemudian extrude untuk bikin ovennya di sini. Kemudian dia area ini juga kita akan naikkan sedikit untuk menjadi tempat dari tombol-tombol kompor itu. Oke, kita bikin kubus lagi ya. Bikin kubus atau kita bikin koleksi baru dulu, kita rename kompor ya, dengan warna biru, baru kita bisa add S cube. Ukuran kompornya itu ukurannya nih 1,5 semuanya 1,5 ya. Ini sudah kebetulan 1,5. Kalau yang belum silahkan jadikan 1,5. Kita geser dia ke pojokan sini, kita naikkan dulu set rata lantai ya. Kalau kurang kelihatan kita naikkan dia ambil yang lantai pojokan. Kita harus ketemu titiknya ya, baru dia bisa pindah. Kemudian geser, ketemu titiknya. Kemudian ini kita ambil titik yang ini, set titik. Nah, seperti itu. Oke, kita sedikit majukan aja nih ya. Ini kita geser biar dia enggak di bawahnya ini. Kita geser karena dia sekarang berada di bawah. Kita geser ke arah kanan. Sumbu X kita cari ini, posisi nempel di rata sudut rak yang paling ini. Jadi dia enggak masuk ke dalam ya. Kemudian karena sudah skalanya 1:1, kita akan naikkan dia sama seperti posisi meja, artinya kita extrude. Kita masuk edit mode, select box ya, select box. Kemudian pilih yang atas. Yang atas, kemudian kita extrude setinggi ini, extrude, kita pilih extrude region ya, extrude region. Kita extrude region, kita tarik ke atas sampai setinggi ini, seperti itu. Kalau kita tidak tahu itu tingginya 0,95 ya, extrude-nya 0,95 itu. Oke. Kemudian karena ini agak sedikit lubang, ini karena dia sedikit lubang, kita masuk ke select, kita pilih ini, shift lagi sekali, pilih ini, kita majukan dia sedikit ya supaya rata dengan pintu. Kita tinggal drag, kita majukan ke sumbu Y, kita pilih ini. Nah, berarti dia sudah rata sekarang dengan pintunya, tidak ada gap lagi. Oke, selanjutnya kita akan bikin ovennya dulu. Kita bikin ovennya ini. Nah, select dulu,
Kita masuk ke edit mode ya. Edit mode, kita pilih select yang ini. Nah, select yang bawahnya ya. Kita punya dua tingkat ini, yang kita pilih yang bawahnya. Kemudian kita insert dulu ke dalam. Kita insert dulu ke dalam. Klik ini, kita insert sejauh, saya lihat dulu 0,2 meter atau 200 cm ya. 0,2 seperti itu. Kemudian biarkan di sini selectnya, biarkan di sini. Kita akan extrude dia ya. Kita akan extrude, keluarkan dia ini. Ketebalannya 0,2. Masih posisi ini. Kita extrude region. Kita tarik keluar. Tarik keluar dengan panjangnya 0,2 meter. 0,04 meter. Ini extrude regionnya 0,04 meter. 0,04 meter. Nah, segitu. Untuk biar dia bisa seperti ini, kita tambahkan insert lagi ya. Untuk area hitamnya ini kita insert lagi dia. Setelah kita extrude, kita insert lagi sekali. Kita insert dia sejauh, nah ini 0,15 meter. Insert lagi sekali. Kita pindahkan dia ke insert. Insert, kita tarik ke dalam 0,15 seperti itu. Nah, setelah itu dia akan sedikit ke dalam ya. Set dia masuk sedikit ini. Jadi kita extrude ke dalam ya, seperti ini. Extrude manifold sebesar minus 0,02. Kita pilih ini, extrude regionnya, extrude manifold, ganti pilih 0,02. Sorry tadi insertnya hilang. Saya ulang ya, sorry ya. Ini 0,15. Saya undo soalnya tadi. Kemudian kita insertnya ke dalam dulu ya. Insert ke dalam. Kita extrude manifold ke dalam 0,02 minus. Nah, cuma segini saja. Jadi sehingga bentuknya dia itu seperti ini. Ada insert, kemudian extrude, insert lagi, kemudian extrude ke dalam. Seperti itu kira-kira jadinya. Nah, ini baru area oven. Nah, sekarang di area tombol belakang ini. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke edit mode. Kita akan belah dia dulu dua ini. Bikin loop cut. Ya, loop cut. Kita pilih ini. Klik sekali saja. Kita lepas. Kita balik ke select box. Kita geser itu sejauh minus 0,6. Minus 0,6. Oke, ini faktornya ya. Faktornya kita ganti minus 0,06. Nggak mau dia. Jadi kita geser aja ke sana ya. Set. Nah, setelah digeser baru dia akan keluar 0,06. 0,6. Nah. Oke, tadi setelah kalau saya undo ya. Nah, saya undo, saya bikin ulang seperti ini, escape, sini, baru kita geser ke belakang. Nah, kita geser dia 0,6 seperti itu. Nah, untuk membuat dia ini naik, kita pilih dulu area belakang ini ya. Kita pilih pakai select edge.
select garisnya ini, kita select ini, tinggal kita tarik aja ke atas, tarik seperti itu. Nah, jadi ketinggiannya itu kira-kira ketinggiannya 0,2 0,2 meter ke arah sumbu set. 0,2, ini sudah 0,2, dari saja ya 0,2. Jadi posisinya di sana. Oke, sudah jadi ini kompornya. Kita kasih modifier lagi. Kita sedikit kasih modifier yang beda. Ini nilainya 0,1 ya. Pada object mode, add modifier, level 0,1. Jadi sama nilainya 0,1 seperti defaultnya ya. Jadi seperti ini. Oke, ini jangan lupa simpan ya, save ya. Saya juga baru ingat untuk nyimpan ini. Oke, saya simpan ini, kitchen, save, biar nggak hilang dari kerjaannya. Tinggal save aja ya, save, simpan. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membuat sekarang satu kabinet lagi ya, satu rak lagi di sini. Satu rak. Setelah itu kita bikin kulkas, jendela dan wastafel. Ini masih kotak-kotak ya. Oke, kita bikin folder dulu deh. Ini kita tutup foldernya. Kita bikin folder namanya rak 3. Oke, rak 3. Kita add cube. Seperti biasa, add cube, kemudian dengan nilai 1,2, 1,5, 1,5 ya. Ini ukurannya. 1,2. Yang lainnya tetap 1,5, 1,5. 1,2, 1,5, 1,5. Seperti biasa, kita apply dulu, apply skala. Buat yang ketinggalan objek kompornya silahkan klik cari di file dan open ya. Kita pindahkan ke belakang, kemudian ke samping, kita ambil titiknya ini. Kalau tidak mau kita geser keluar dulu, baru kita tempel. Kemudian kita naikkan dulu, baru kita tempel. Nah, disinilah posisi kabinetnya nanti. Oke, kita lihat bentuknya. Cuman dia naik, kemudian ditambahkan drawer. Oke, kita masuk ke objek, edit mode, kemudian select box. Kita pilih yang fish, select fish ya. Kita pilih yang paling atas. Kita akan buat dia setinggi ini. Itu nilainya naikkan kita 0,1 ya, extrude region 0,1 meter ke atas. Oke, kita extrude region, kita pilih extrude region, kita naikkan ya kira-kira setinggi inilah, supaya kita tidak ngetik 0,1 ya, 0,1 di sini, 0,1. Kemudian depannya juga ini juga kita extrude ya. Sorry, ini ternyata dia agak pendek, kita geser saja ya. Teman-teman, kita masuk ke ini, select, kita tarik dia ke depan ya, kita tarik dia ke sini supaya dia sejajar dengan ini. Selanjutnya ini baru kita tarik ke dalam. Ini baru kita akan tarik ke dalam. Kita extrude manifold dengan nilai extrude manifold 0,1 minus 0,1. Kita tarik dia ke dalam. Kita kasih 0,1.
Oke, 0,1 tuh sudah. Baru kita buat drawernya, kita buat laci-lacinya seperti biasa. Add cube atau add, kemudian ukurannya kita cepat saja, ini ukurannya 1,2 0,5 0,5 1,2 0,05 Oke, kita objek, kita apply skill. Seperti biasa kita naikkan dia di sini, kita bawa ke belakang, kita geser sampai ke ujung. Nah, selanjutnya kita copy. Kita ikat ya, skip, pindahkan ke bawah. Kemudian copy lagi, kita pindahkan ke bawah. Kita apply modifier, kita pilih ketiganya, kita pilih, kemudian select referensinya, baru objek, link, copy modifier. Nah, seperti itu. Ini juga kita samakan dengan modifiernya meja. Objek, link, copy modifier. Jadi sudah sama ya, seperti itu. Jangan lupa save lagi. Kemudian kita buat kulkas. Oke. Mudah-mudahan waktu saya tidak kurang. Ini kita buat kulkasnya. Kita tambahkan objek lagi. Objek kulkas dengan dimensi 1,3 1,3, tinggi 2,5. Objek saya jadi 1,3 oke, 2,5 tingginya. Kemudian kita apply set object, apply skill. Kemudian kita geser sejajar ini ke belakang, kemudian kita geser, baru kita sejajarkan, naik biar dia lewat, baru kita sejajarkan. Untuk kulkas cuma segitu saja, kita tambahkan pintu. Saja ya. Lagi kita bikin objek, add cube, kemudian ukurannya ini 1,2 0,05 2,4 1,2 0,05 2,4 1,2 005 2,4. Oke, apply lagi, kita apply skalanya yang kita geser ke belakang, kemudian tingginya. Nah, kita matikan snapnya ya dulu, kita bikin dia agak sedikit ke tengah-tengah ini, jadilah kulkas. Kemudian kita apply modifier ini untuk kulkasnya ya, 0,03. Kulkasnya add modifier bevel 0,03. Kemudian pintunya untuk pintunya dia kita samakan saja, ini 0,01 untuk pintunya, bevel add modifier bevel 0,01. Nah, objek kulkas sudah selesai. Oke, yang belum sampai di kulkas silahkan buka file kulkasnya ya di sini. Jadi otomatis kalian nanti sudah sampai di sini.
Oke, kita bikin jendela yang seolah-olah biarpun dia tidak lubang tapi dia posisinya itu seperti jendela. Seperti ini. Nah, ini jendela kamuflase untuk sumber cahaya aja ya. Ini lagi satu sama wastafel. Oke, kita jendela dulu, kita bikin collection baru namanya jendela. Oke, kita bikin objek baru, shift A supaya cepat, bagus. Kemudian ukurannya jendela itu ukurannya ini ya 0,12 1,5 1 0,12 1,5 1. Kemudian apply skalanya, objek apply scale, kita pindahkan dia setinggi, kita aktifkan snapnya, kita turunkan terlalu tinggi, kita bawa ke bawah dulu, baru kita naikkan, kemudian kita bawa ke belakang, tempel. Nah, ini posisinya bisa, kalau bawanya boleh dah bebas, ini kemana aja bisa. Oke, kira-kira posisinya di sini. Selanjutnya kita bikin insert di dalamnya, insert, dan kita extrude manifold ke dalam. Masuk ke edit mode. Sorry agak cepat ya. Kita select box, pilih face, kemudian select ini, baru insert. Insert, kita tarik ke dalam. Jadi bebas saja ukurannya, bebas. Silahkan kalian mau berapa. Kemudian kita extrude dia ke dalam, extrude manifold. Silahkan tarik ke dalam aja. Nah, seperti itu aja. Jadi ini saya tidak tentukan insertnya berapa, extrude manifoldnya berapa, jadi terserah kalian ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, modifiernya kita copy dari ini dah, dari pintu ini ya. Jadi kita select salah satu pintu, kemudian objek, link, copy, modifier. Nah, seperti itu. Ini jendela. Gampang sekali. Sekarang kita bikin full wastafel. Kita tambahkan wastafel. Lagi kita bikin pada object mode ya, selalu object mode add cube. Wastafel itu nilai besar ukurannya 1,5 1,5 0,1. 1,5 0,1. Itu ini setnya kita bikin satu, kita apply scale. Nah, jadi sudah satu ya. Kita pindahkan naik setinggi meja. Kalau tidak ketemu kita lewatkan saja dulu, kita turunkan lagi, ambil titik ini, dan kita geser. Nah, gesernya sampai mentok ya, sampai mentok di dinding. Nah, untuk ke area hijaunya atau Y, kita kira-kirakan saja di sini ya, di tengah-tengah ini. Nah, kira-kira seperti itu. Itu objek wastafel-nya. Kita akan membuat dia sedikit cekung ke dalam, kemudian waktu saya sudah mau habis ya, kita sampai di objek saja ini. Oke, kita akan, nah di sini dulu kita akan loop cut dulu dia, loop cut ke belakang ya. Vektornya 0,593. Masuk edit mode, kita loop cut sekali, kemudian kita faktornya kita geser dia ke belakang. Pindah ini kita geser dia ke belakang sampai ukurannya 0,593.
0,593 atau 0,5 saja dah. Nah, seperti itu ya. Sekarang di tengah-tengah kita insert ya, masih di edit mode, kita pilih select face, kita select ini face-nya ini, kemudian kita insert ke dalam. Nah, kira-kira segitu. Kira-kira ini 0,09 seperti itu. Kemudian kita extrude manifold ke bawah, extrude manifoldnya sebesar 0,05 minus, extrude ke bawah 0,05 minus ya. Nah, kemudian kita supaya dia mau bentuknya seperti ini, kita skalakan dia, kita scale ada di toolbar senilai 0,820. Ini ya, scale itu di sini, scale, kemudian kita scale. Nah, scale kira-kira saja dulu, lepaskan, lalu kita rubah menjadi 0,82. Ini kita select ya semua 0,82 ya, 0,82. Jadi semuanya otomatis 0,82. Seperti itu. Ini sudah jadi wastafel. Jadi seluruh objeknya semua sudah kita buat ya. Simpan dulu. Seluruh objek yang ada di sini sudah kita buat kecuali meja dan kursi, kemudian tombol knop-knopnya ini, kemudian ini ada ballnya, kemudian ini handle-handlenya. Itu nanti kita akan import aja dari model yang sudah saya siapkan. Sekarang kita akan mewarna ini ya. Cukup dah waktunya mewarna ini. Oke, kita akan berusaha cepat. Untuk memulai mewarnanya, kita akan masuk ke mode shading ya. Mode shading itu ada di sini. Jadi shading mode ini dia ada material preview. Tengah-tengah tadi kita bekerja di sini ya, viewport shading itu di solid. Kalau kita di sini ini ada wireframe ya. Kemudian di sini solid. Kemudian di sini ada material preview. Kita klik. Nah, dia sudah masuk ke material preview. Oke, kita kasih warna yang gampang dulu ya, karena kalau kita masuk duluan di lantai dan tembok ini agak sedikit ribet. Jadi kita mulai yang gampang dulu. Kita mulai di objek raknya. Nah, sebelumnya saya mau teman-teman membelah ini jadi dua. Jadi teman-teman silahkan klik di sini ya, di bawah logo Blender yang putih. Di situ ada sedikit cekung, dia akan membentuk plus. Kalau teman-teman lihat, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini paling pojok. Kita klik lalu drag ke kanan. Dia akan membelah ininya. Oke. Setelah itu kita masuk, kita cari yang ini, editor tipe ini. Klik editor tipe, kita ganti jadi image editor. Kemudian kita open. Kita akan mengambil color palette yang ini ya. Ini color palette namanya. Ini namanya color palette. Kita open. Kemudian kita cari file yang tadi. Color palette kita. Silahkan cari, teman-teman pilih ya. Apa namanya? Tempat kalian menyimpan. Kalau saya foldernya ya di workshop ya.
silahkan kalian cari, itu nanti sama folder Blender file ya. Blender file di situ ada namanya warna, kita klik kemudian open. Nah, dia akan berubah seperti ini. Jadi ini akan menjadi acuan warna yang akan kita pilih ya. Oke, kita mulai dari meja. Yang paling gampang dulu. Meja ini ya, meja atas. Kemudian di kolom di properties ini, area kanan ini, dekatnya bevel ini, ada di sini namanya material properties. Ini tadi modifier. Kemudian turun kita pilih apa namanya ini, material preview, material properties. Nah, ini kita pilih new. Oke, saya pelan-pelan material properties. Tapi ini di object mode ya, di object mode, kemudian material properties new. Kita tunggu. Nah, kita ganti namanya menjadi katakanlah merah gitu ya, merah, karena kita itu untuk meja warnanya apa ya, meja warnanya hijau, kita pakai hijau itu saja ya. Oke, itu hijau. Kemudian kita pilih warnanya di base color, ada namanya base color. Base color itu kita klik putihnya, dia akan keluar color select. Kita pilih eyedroppernya ini, eyedropper, kita klik eyedroppernya ya. Kemudian kita bawa ke warna yang hijau ini ya. Nah, dia akan berubah jadi hijau. Itu hijau. Kemudian kita kasih sedikit, nah kita turun ke bawah di material properties, kita kasih biar sedikit mengkilap, kita kasih dia roughness. Roughnessnya kita turunkan ya, kita turunkan kira-kira begini. Nah, kita kan bisa lihat perbedaannya. Nah, kita akan kasih dia sedikit mengkilap, sekitar 2,2, kita 0,2 lah. Nah, seperti itu, jadi ada efek mengkilap. Oke, itu sudah hijau. Kemudian kita bikin pintunya warnanya kuning ya, kita bikin pintunya. Jadi kita pilih pintunya warnanya kuning, kita pilih new lagi, bikin baru new, kita kasih nama kuning. Kemudian seperti tadi base colornya kita klik, kemudian kita eyedropper lagi, kita akan pilih. Kecuali kalau kalian mau bikin warna lain, silahkan bisa dipilih-pilih ya, warna apa, kayak hijau, kayak sesuai dengan keinginan kalian ya, bisa biru, terserah. Jadi kita pakai eyedropper, kita pilih kuning. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah mempunyai dua warna, yaitu hijau dan kuning. Bagaimana selanjutnya supaya kita tidak bikin lagi? Ini kan sama semua nih, kuning, kuning, hijau, hijau. Jadi kita pilih yang kuning-kuning sekarang, karena sama ya. Atau kalau kalian mau manual satu-satu, tinggal pilih. Di sebelah new ini ada browse material. Jadi kita akan mencari material, tinggal diklik. Nah, di sini ada kuning. Kita tinggal pilih mau warna apa, kuning bisa. Nah, jadi dia akan memakai material yang sudah ada, tidak perlu bikin lagi, kecuali kalau warna baru. Nah, untuk yang lainnya supaya semua cepat, kita pilih. Baru yang terakhir kita pilih yang sudah terwarna kuning. Sama dengan tadi ya, kita masuk objek, link transfer data. Sekarang kita pilih link material, karena materialnya sama. Jadi kita linkkan, link material. Nah, jadi semuanya kuning. Nah, pintu-pintu yang lain juga sama ya, yang mana yang warnanya kuning, ini pintunya kita lihat ya, oh ini kuning juga, kulkasnya, kompornya juga kuning. Jadi kita samakan aja ya, kita pilih semua dengan shift ya, pilih, kemudian ini juga ini, baru kita pilih terakhir warna yang kita tuju. Nah, ini baru kita objek, link, kemudian material. Nah, itu sama.
Begitu juga yang lain ya, hijau. Kemudian yang ini lagi hijau. Kemudian ini juga hijau. Kemudian baru kita terakhir pilih yang hijau. Kemudian kita objek link materials. Nah, dia sama. Oke. Sekarang kita bikin satu material baru merah. Ini untuk kulkas ya. Kita bikin dia merah. Kita bikin new. Kita pilih kulkasnya, bikin new. Kemudian kita bikin merah. Kemudian kita pilih base color sama eyedropper, kita ambil merahnya. Nah, sudah jadi. Kita sedikit kasih roughness untuk biar dia kilap 0,2. Nah, seperti itu. Pintunya sama hijau ya. Kita pilih ini, kemudian pilih salah satu hijau, kemudian objek link objek link materials. Itu sudah yang hijau dan merah. Bagaimana dengan objek lantai dan tembok? Kalau lantai dan tembok, dia warnanya sedikit coklat ya, dan ininya merah. Tembok merah, lantai coklat. Jadi kita perlu bikin yang coklat lagi satu. Oke, kita pilih tembok. Kita masuk atau kita apply dulu. Kita apply merah dulu ya. Kita apply merah. Nah, tinggal kita bikin ini saja yang berbeda. Setelah apply merah, kita kan tadi pilih merah. Sekarang kita bikin material baru pada posisi merah ini, karena dia satu objek tapi beda material. Tadi kan dia satu objek satu material. Ini satu objek dua material. Kita tambahkan. Ini ada plus ya, di sebelah merah ini ada plus min. Kita tambahkan. Kemudian baru new. Jadi ini kita pakai nama lantai saja ya, lantai. Sudah lantai. Lantainya kita pilih warnanya, base colornya, kemudian sama eyedropper kita pakai yang coklat. Nah, belum ada berubah di sini. Sekarang caranya kita kasih roughness sedikit 0,2. Lantainya ya, tadi kan merah, sekarang kita cari lantai. Sekarang kita masuk ke edit mode. Untuk lantai kita pilih, kita masuk ke edit mode. Kita pilih select box, jadi select dindingnya. Kita pilih ini lantainya, kemudian pilih juga pinggiran lantai kedua-duanya. Jadi ada 3 area yang kita pilih. Oke, sekarang kita pilih lantai, material lantai ini kita pilih slot lantainya, kemudian kita pilih assign. Kita pilih assign. Nah, dia akan mengikuti material ini dengan area yang kita pilih tadi. Nah, kita kembali ke object mode. Nah, dia sudah menjadi ini sekarang. Nah, sekarang kita bikin juga ini. Ini kita new karena dia ada efek cahayanya di sini. Kita new saja. Kita bikin jendela, biarkan putih. Kemudian kita sama kayak lantai tadi, kita tambahkan satu lagi ya, new. Ini plus, kemudian new. Kita ganti namanya cahaya. Oke, cahaya itu agak sedikit berbeda. Jadi teman-teman, di sini ada material yang namanya Principal BSDF surface-nya. Kita ganti. Nah, kita klik. Di sini ada emission. Emission ini untuk cahaya ya. Seperti itu. Emission. Kemudian kita biarkan dia warnanya putih.
strength-nya, kekuatan cahayanya kita tetap biarkan 1 dulu. Kemudian seperti tadi kita masuk ke edit mode. Nah, kita pilih yang ini, select, kita pilih ini. Kemudian kita pilih cahaya, karena cahayanya akan di tengah-tengah sini ya, cahaya. Kemudian kita assign lagi. Nah, jadi kita masuk kembali ke object mode. Nah, dia secara ini dia sudah bercahaya ya, tapi di mode material ini kita belum lihat. Terakhir kita kasih ini wastafel, kita new saja wastafel, hampir sama, putih tetap. Kemudian kita kasih metalik, kita kasih biar dia lebih kilap. Nah, dia akan seperti metal ya. Kita kasih metalik full. Kemudian roughness-nya juga kita kurangi. Nah, dia supaya sedikit berbeda ya. Oke, itu saja untuk pemberian material. Kalau ini sepertinya tidak sempat ya. Coba kita bikin di sini. Yang kuning ini kita tambahkan lagi satu ya, hitam. Nah, untuk area hitam ini kita kasih hitam. Kemudian warnanya juga kita ganti hitam. Kita turunkan saja ini yang ada di kanannya saya ini jadi hitam. Kemudian kita kasih roughness. Nah, ini sudah bikin hitam. Kemudian kita tambah lagi satu, kaca. Anggaplah ini kaca. Kaca enggak apa-apa, biar warna putih saja. Oke, kemudian pada objek ini kembali kita masuk edit mode. Select box, select face. Kita pilih ini. Depannya aja nih ya, 4 ini. Kemudian kita ke hitam. Slot material hitam, side. Kita yang tengah-tengah lagi mau kita kasih kaca. Select. Kita masuk ke kaca. Lalu side. Nah, selesai. Jadi ini objek yang sudah kita buat. Oke. Sekarang kita akan masuk ke mode render. Lagi sedikit aja ya. Jadi supaya cepat, saya mau kita buka aja langsung filenya ya, supaya cepat. Kita akan membuka file open, kemudian masuk ke Blender file. Kita langsung aja ke kitchen yang nomor sebelah. Saya urutkan seperti ini. Kitchen nomor 10 ya. Kita masuk ke nomor 10. Kita save yang tadi, kita masuk ke Isocam. Open aja. Nah, seperti ini. Isocam. Jadi dia sudah ada kamera di situ ya. Jadi supaya tidak lama saya akan cepatkan saja masuk kita ke kamera. Nah, kalau yang sudah lihat di sini ada kamera, kita klik ini. Nah, seperti ini. Ini ya, ada kamera. Jadi dia akan seperti ini. Oke, kita akan masuk ke mode render. Semoga filenya sudah kebuka seperti ini semua. Kita masuk mode render. Kita klik. Nah, tadi kan material preview. Sekarang kita masuk ke ini namanya viewport render. Kita klik. Nah, ini tergantung komputernya kalian ya. Semoga kuat. Oke, ini masih gelap. Nah, kita setting di sini ya. Settingnya di sini cycles. Kemudian kita ini bisa CPU, bisa GPU. Kalau komputer kalian yang ada VGA-nya bisa silakan GPU, tapi kalau tidak ada bisa CPU aja. Kemudian noise threshold-nya kita matikan. Samples-nya kita bikin 50 saja. Kemudian yang render
Noise thresholdnya juga kita matikan. Sorry, kalau teman-teman belum tahu tempatnya, ini ada di render properties ya, paling atas ini. Render properties. Silakan pilih di sini namanya cycles. Kemudian ini CPU GPU, silakan dipilih. Kemudian ini thresholdnya tadi dimatikan. Ini biarkan saja denoise. Kemudian samplesnya kita kurangi supaya kita tidak terlalu lama merender. Kita kasih samples 200 saja ya. Oke, denoise oke, tetap. Yang lainnya masih tetap. Jadi seperti ini, masih gelap. Masih gelap. Kita masuk ke settingan word properties. Nah, di sini stringsnya bisa kita ganti, bisa kita biarkan segitu juga nggak apa-apa ya. Kalau kita naikkan cahayanya, dia akan menjadi sedikit lebih terang. Atau kita biarkan juga 1. Nanti kita akan tambahkan lampu. Oke, kita akan menambahkan di sini lampu ya. Yang saya sudah bikinkan foldernya lampu. Jadi kita keluar, kita sedikit lagi ya. Jadi tadi di sini juga aksesoris yang lainnya sudah masuk, tapi kita saya lewati saja. Nanti kalian tinggal import aja ya. Import file, append, nanti filenya namanya aksesoris only. Nanti kita pilih ini. Silakan ikuti di PDF yang sudah ada. Nanti dia akan masuk ke sini. Oke, kita akan tambahkan cahaya ya. Cahaya terakhir ini. Kita akan tambahkan cahaya. Cahaya ini sudah sebenarnya isocam-nya. Oke. Nah, itu kita masuk ke cahaya. Kita membuat satu lampu. Kita add ya. Di folder lampu kita tambahkan add. Kemudian ada light area. Light areanya kita jadikan di sini size-nya 4 meter ya, 4 kali di sini 4. Kita naikkan dia, naikkan, matikan aja snapnya. Kita naikkan, kita buka ini item kita. Kita buka item kita. Sebentar saya nyalakan dulu. Ini saya biar kelihatan ya. Biar kelihatan. Kita naikkan ini ke arah sumbu set itu setinggi 9,8 meter. 9,8 meter atau bebas. Nah, agak tinggi ya. Supaya dia masuk, supaya dia tidak kelihatan juga di kamera ya. Oke, 0,9,8 nanti kita sesuaikan lagi. Kemudian ada di sini bagian properties ada object data properties. Kita ganti ya. Kemudian kita ganti. Kita set Kelvin 400, 4000, kemudian nilainya 500 watt. Di sini ada C. Color ini dia berdasarkan warna, kita ganti ke Kelvin. Nah, kita klik aja sekali dia ganti ke K. K itu jadi berdasarkan temperatur, kita ganti jadi 4000 supaya agak warm, agak sedikit kuning cahayanya. Nah, terus kemudian kita naikkan cahayanya jadi 500 watt supaya sedikit lebih terang. Oke. Kemudian kita tambahkan juga area sini ada lampu, area sini ada lampu. Kita duplikat saja ya. Lampu kita duplikat, Shift D, escape, pas dia lepas. Kemudian kita pindahkan dia. Duplikat area 1. Kemudian lokasinya ini ya. Kita kasih lokasinya minus 2, minus 2.1, X nya minus 2.1,
kemudian Y-nya minus 9, kemudian ininya sorry agak sedikit ini ya waktunya ya, 3,6 sorry. Kemudian kita putar rotasinya seperti ini ke arah sumbu X90 Z minus 20, X90 Z minus 20. Nah, agak miring sedikit gitu. Oke, kita ambil lagi yang area 1, kita duplikat lagi yang paling atas, kita duplikat objek, duplikat, escape, kita pindahkan dia. Kita sekarang pakai ini X9,5, kemudian Y itu 0 dan Z 2,4 Z 2,4 saja ya. Kemudian kita putar dia ke arah sumbu Y90. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 sisi yang akan menerangi area kitchen ini, atas, samping kanan, samping kiri. Kita kembali masuk ke kamera view ya. Nah, klik, seperti itu. Jadi kita sudah mempunyai feel ada cahaya di dalam ini. Sebenarnya sampai sini sudah selesai ya, dan kita tinggal merender aja ya. Nah, proses terakhir ini rendering. Jadi proses rendering ini tergantung dari komputer kalian. Sebelumnya kita cek lagi sekali ya, kita cek di outputnya. Output properties sebelum kita render, kita cek outputnya. Resolusi yang kita inginkan berapa, silahkan di adjust. Ini saya defaultnya segini. Kemudian itu saja sih. Kemudian kita ke bawah sedikit, kompresinya berapa, mau 100% silahkan, nanti dia akan kompresinya 100%, jadi filenya akan sedikit besar. Setelah selesai semua, baru terakhir kita render. Jadi ada di menu itu render image. Oke, render image, kita klik sama-sama ya. Oke, jadi akan keluar seperti ini. Dia akan menghitung seperti ini. Dia akan merender terus sampai dia 200 karena sampel kita tadi 200. Nah, kalau komputer saya sudah jadi. Nggak tahu komputernya teman-teman ya. Jadi ini sudah proses render selesai. Jadi kalau teman-teman masih ada proses render, mungkin karena spek komputernya yang agak sedikit kecil, agak sedikit low, jadi mungkin agak lama. Kalau sudah selesai, kita save saja, kita adjust lagi, kita mau PNG atau JPEG silahkan. Normalnya sih PNG, kemudian kompresinya 100%. Kita kasih nama apa, terserah bebas. Render final. Kemudian kita save. Jadi kita save. Agak lama juga kalau kita kompresinya agak besar, jadi agak lumayan lama ya. Gitu. Nah, ini sudah di save. Jadi silakan kalau sudah selesai, ini area rendernya silakan disilang. Silakan teman-teman, karena tadi buka file yang baru ya. Jadi ini belum saya kasih material shiny-nya ya. Nanti silakan teman-teman silahkan dimodifikasi sendiri, ini roughness-nya
dikurangi supaya agak kilap dia sedikit. Kemudian ini juga roughness-nya silahkan seperti itu. Jadi kalau tadi kurang puas, masih agak warnanya agak sepet gini ya, jadi silahkan masuk ke kamera, silahkan di render ulang. Jadi kalau teman-teman dalam posisi ini tidak bisa ngerender ya, ini tidak bisa ngerender, tapi dia akan posisinya seperti kamera, dia tidak akan posisinya seperti ini merendernya, dia akan tetap mengambil di mana posisi kamera terakhir, itu yang akan dirender sama dia. Oke, sampai di situ, sampai terakhir, sampai ngerender. Jikalau masih ada nanti file-filenya PDF sudah komplit, kemudian file-file Blendernya sudah komplit, silahkan pelajari sendiri lagi di rumah. Sampai di situ sekian dari saya, silahkan saya serahkan kembali ke moderator. Oke, baik, demikianlah tadi penyampaian materi dari Bapak Putu Eka mengenai membuat 3D menggunakan software Blender. Jadi tadi itu kita benar-benar dituntun nih untuk membuat satu persatu objek hingga menjadi satu kesatuan objek yang utuh dan indah. Nah, untuk rekan-rekan peserta yang hadir di sini, mungkin ada yang belum familiar ya dengan software Blender. Mungkin setelah mengikuti workshop hari ini, menjadi memiliki rasa ketertarikan nih untuk mempelajari software Blender ini lebih lanjut. Dan bagi yang sudah familiar, bisa lebih mendalami untuk mengaplikasikan software Blender ini. Sumber belajarnya tidak hanya dari workshop ini tentu saja. Nah, teman-teman sekalian bisa mempelajari tutorial-tutorial yang ada dari berbagai platform yang kalian sering pakai. Dari YouTube misalnya, itu pasti sudah tersedia berbagai tutorial mengenai cara menggunakan software Blender ini. Tidak terasa sudah dari pukul 6 sore tadi hingga malam hari ini jam 8 lebih. Oke, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Putu Eka atas penyampaian materinya. Sangat bermanfaat sekali Bapak untuk kita semua tentunya. Dan penyampaiannya juga sangat bagus tadi, benar-benar diajarkan satu persatu membuat objeknya. Oke, sekarang tibalah kita semua di akhir acara, di penghujung acara. Karena tadi kita semua awali dengan doa, mari kita akhiri pula dengan doa. Untuk itu kepada Saudara Steno, saya persilahkan untuk memandu doa penutup. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sesuai yang disampaikan tadi oleh Ria, dimulai dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Izinkan saya memimpin doa penutup ini secara iman Kristiani. Teman-teman yang lain yang beragama non-Kristen juga dapat mengikuti doa dengan sesuai iman percaya masing-masing juga. Baik, mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menyertai kami dari pagi hingga malam hari ini Bapa. Bapa, kami baru saja menyelesaikan kegiatan kami Bapa, kegiatan workshop 3D Blender ini Bapak yang telah disampaikan oleh Pak Eka Bapak. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Pak Eka dapat bermanfaat, dapat memberi ilmu yang baik bagi kami ke depannya Bapak. Berkati kami semua Bapak dalam kegiatan hari ini, besok dan seterusnya Bapak, dalam kegiatan PKM juga Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Berkati sertai kami Tuhan dalam kegiatan kami masing-masing Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, rekan-rekan peserta sekalian, untuk absensi sekaligus pengiriman e-sertifikat telah di-share di menu chat oleh rekan pengurus HIMA. Jadi silahkan rekan-rekan sekalian untuk mengisi link tersebut agar mendapatkan e-sertifikat sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti workshop ini.
Dan satu lagi pesan dari pengurus hima kita, email yang kalian gunakan jangan sampai salah. Namanya juga. Oke, akhir kata atas nama Himpunan Mahasiswa dan dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Dianapura mengucapkan terima kasih atas atensi rekan-rekan semuanya dan juga terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang sudah berkenan menyampaikan materinya. Untuk itu akhir kata saya sampaikan salam undira, salam teladan dan unggulan. Terima kasih semuanya. Terima kasih sama. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Eka, terima kasih. Jangan lupa teman-teman silakan isi link absennya karena itu otomatis akan mengirimkan elektronik sertifikat ke email Anda. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya, selamat malam.